Pernah nggak sih lo ngebayangin lo nggak usah kerja, pergi kemana aja boleh, nggak ada yang larang, nggak ada yang merintah lo, tapi duit masuk. Beberapa tahun ini kita lagi menghadapi pandemi, jadi perekonomian cukup sulit ya. Dan karena pandemi ini perekonomian lagi tidak stabil. Hal ini sangat berdampak besar bagi kita yang sebagai pekerja. Dan kita mau nginvest juga bingung, ya kan? Apa yang mau diinvest? Karena duit pas-pasan untuk belanja per bulan, ya kan? Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk bisa menambah pemasukanmu per bulan, yaitu adalah passive income. Passive income ini biasanya emang beratnya itu di awal, karena kita mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu itu di awal duluan, tapi belum dibayar. Kalau laris nih, itu akan generate income per bulannya. Kadang-kadang kita bingung, apa aja sih passive income yang cocok dan sesuai dengan kita gitu. Dan saran gua untuk passive income yang gua jelasin ini nanti, itu emang lu benar-benar suka ngerjainnya dan sesuai dengan passion lu atau dengan kehidupan dan aktivitas lu, oke? Yang seperti yang kalian tahu, gua bukan ahli dalam dunia finansial itu, gua hanya pekerja, jadi ini salah satunya passive income ini gua udah menjalaninya dan lumayan juga untuk nambah-nambah jajan ya, makan kuaci misalkan atau makan cireng ya, seblak ya, lumayan lah per bulan. Langsung aja nih, yang pertama mulai dropshipping. Lu menjadi middleman. Nah, ada vendor, ada pembeli. Lu misalkan buka toko di toko hijau atau toko oranye ya. Nah, di situ lu menjual misalkan baju. Nah, baju ini lu dapat dari vendornya. Setelah itu, kalau misalkan ada yang beli baju lu di toko hijau atau di toko oranye, lu order dari vendornya, langsung kirim ke pembelinya. Itu namanya dropshipping ya. Dan memang itu memerlukan waktu dan tenaga agak lebih. Kalau kamu misalkan kerja 9 to 5, ya kamu meluangkan waktulah untuk melakukan hal ini gitu. Yang kedua adalah jual produk digital. Enak banget nih. Lu misalkan membuat produk digital seperti apa ya? Seperti grafik, foto, dan sejenisnya. Itu mungkin bisa dibikinnya di waktu luang. Nah, setelah itu lu upload ke sebuah platform atau website ya. Misalkan contohnya Shutterstock. Misalkan lagi jalan-jalan dan lu foto-foto. Jalan-jalan, foto-foto, healing kemana gitu ya. Nah, setelah itu foto-fotonya itu lu upload iseng-iseng ke Shutterstock. Upload aja semua. Biarin aja, nggak usah lu lihat-lihat, nanti depresi ya. Karena itu ada psikologinya tuh. Nggak usah lu lihat-lihat, pokoknya biarin aja, taruh aja. Misalkan lu upload terus, lu taruh aja. Mungkin upload tiap hari juga bisa. Upload sekali seminggu, upload sekali sebulan juga bisa. Kalau laku, ya syukur. Ya namanya juga usaha, ya nggak? Jangan pesimis dulu. Pasti ada kemungkinan 1% aja orang beli foto lu. Jadi fotonya juga unik ya. Membuat kursus online. Nah, ini nih contohnya kayak Skillshare atau Udemy ya. Nah, jadi kalau lu mempunyai skill, lu bisa ngajarin orang lain ya. Gue pengen bikin juga hal yang kayak gini. Tapi ini memerlukan kemampuan videografi, editing. Kalau lo pengen ngerjainnya sendiri ya. Walaupun misalkan keahlian lu matematik, misalkan pengajaran bahasa Indonesia, atau kalian lu konten kreator, atau ads, Facebook kalian lu, atau coding, atau apapun itu, ilustrasi ya. Kalau bisa bikin yang simple dan kurikulum yang jelas. Kalau misalkan lu nggak bisa editing, nggak bisa video gitu ya, lu bisa minta bantu orang lain untuk ngerekamin lu ya, dan editing juga. Kalau lu bagi lu yang suka nulis, enak banget nih, karena lu bisa bikin blog. Nah, kalau blog ini udah banyak banget orang yang ngelakuin ya, tapi tetap aja pasti ya setidaknya kalau misalkan gak laku-laku banget, itu bisa berapa dolar lah dari AdSense-nya Google ya. Lo bisa bikin misalnya di Blogger dulu aja. Gue udah pernah coba ini karena mungkin orang sedikit mengunjungi ya, jadi gue belum bisa di ads. Kalau misalkan udah banyak orang yang mengunjungi blog lo, nah itu bisa di ads. Lah lumayan kan? Sewa internet. Banyak nih di TikTok nih. Pasang internet di rumah lu, terus disewa deh ke bocil-bocil yang main app-app. Ya itu passive income lo. Lu nggak kerja, lu cuman ini doang, mantau doang gitu. Ntar ada bocil-bocil datang mau pakai internetnya pakai koin gitu ya. Ada yang kayak gitu juga. Sewa kendaraan. Mungkin ada kendaraan kita di rumah yang nggak kepake, atau mobil atau motor ya. Nah, itu bisa disewakan kepada orang-orang yang pengen ojek online atau taksi online. Lumayan kan, lu nggak ngapa-ngapain, tiap hari ada setoran. Bisa juga disewakan kepada orang-orang yang pengen pulang kampung, perjalanan jauh, ya itu bebasnya lu lah. Nah, mungkin biayanya cuman mungkin maintenance ya, kayak servis mobil atau motor ya. Afiliasi. Nah, afiliasi ini udah enak banget nih kalau di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu misalkan gue bikin YouTube ini, nah lu pengen tahu alat-alat apa yang gue pakai, nah ada link afiliasinya di
Amazon. Tapi kalau di sini mungkin di toko hijau sama di toko oranye juga ada kali ya. Mau di website mana aja sebenarnya banyak sih yang menyediakan afiliasi. Tapi kalau gue belum mencoba, kalau bagi lu yang udah punya audiens, yang udah punya ini ya, follower yang banyak ya, nah ini berguna banget nih. Mungkin bisa jadi afiliasi itu lebih besar daripada ads lu gitu. Itu bisa jadi, karena di YouTuber-YouTuber luar, atau misalkan influencer-influencer mau TikTok, maupun Instagram ya, dapatnya kadang-kadang itu dari afiliasi. Afiliasi itu lu udah lumayan banget. Jual stok foto online. Nah, stok foto online ini yang paling gampang ya. Lu bikin tema apa, mungkin sesuai kebutuhan orang lain ya. Atau lu pengen sukanya foto street atau apapun itu, lu bisa upload foto-foto lu seperti contoh di Shutterstock. Nah, dari sana, ya kalau misalkan ada orang yang beli, lu dapet deh per bulannya dikirim gitu ya. Selanjutnya, kalau untuk yang satu ini, itu membutuhkan modal yang gede ya. Dan waktu yang agak panjang. Kalau lu punya banyak duit tabungan atau punya modal yang gede gitu ya, lu bisa beli properti dan disewakan jadi kos-kosan atau bisa dikontrakan ke orang-orang lain ya. Nah, misalkan lu punya duit banyak dan lu bikin kontrakan 1000 pintu juga oke, per tiap bulan ya orang bayar. Berinvestasi di pasar saham. Nah, berinvestasi di pasar saham ini bisa dikatakan kita nggak perlu modal banyak ya. Misalkan anggap aja ini nabung gitu ya per bulannya. Dan lu menyisihkan dana lu per bulannya untuk membeli stok-stok di pasar saham dalam ataupun luar negeri gitu ya. Nah, dari sana lo misalkan memilih stok yang membagikan dividen karena nabung dan berakumulasi, jadi lama-lama dividen lo makin gede gitu ya, dan nggak kerasa aja. Itu bisa setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ataupun bisa jadi 10 tahun gitu ya. Nah, dividen ini bisa jadi itu bisa memenuhi kebutuhan hidup lo per bulan. Misalkan lifestyle lu bisa biasa aja gitu. Itu bisa aja gitu. Misalkan lu nggak punya modal untuk beli properti, tapi lu tinggal di rumah dan ada kamar yang nganggur. Dari sana juga bisa lu sewakan. Bisa aja lu sewakan kepada orang lain gitu ya. Kebetulan mungkin yang bagus banget nih kalau misalkan dia punya rumah, maupun rumah orang tua ataupun rumah siapa gitu ya, yang dekat kampus atau dekat pendidikan mana, sekolah pendidikan mana gitu, itu tuh bagus banget tuh. Dan itu lumayan loh per bulannya. Udah banyak orang yang ngelakuin kayak ini. Nah, berikutnya, ini harus mempunyai skill dan modal gitu. Kalau lo punya skill, modal lo dikit. Kalau lo nggak punya skill, modal lo agak gede gitu. Karena lo harus nge-hire orang. Ini adalah menjual website di Flippa. Nah, Flippa itu lo bikin website, terus lo jual deh ke orang lain gitu. Apapun websitenya. Mau website entertainment, atau website kayak blog gitu, Shopify, atau website pribadi atau website apapun lah, itulah jenisnya, itu bisa dijual ke orang lain. Lu desain websitenya, lu perbagus websitenya, dan setelah itu lu jual ke orang lain, itu bisa menguntungkan berjuta-juta loh, berpuluh-puluh juta juga bisa. Apalagi website itu udah nge-generate income. Nah, itu lebih mahal lagi jualnya. Jualnya ke orang luar negeri ya, jadi mainnya dolar. Kalau di sini mungkin agak murah ya. Berikutnya, memulai atau membuat channel YouTube. Nah, seperti saat gue sekarang ini, gue bikin channel YouTube. Dan sekarang mungkin udah waktunya gue mengejar untuk AdSense atau monetisasi. Tapi emang YouTube ini memerlukan kerja keras, waktu, dan tenaga. Apalagi lu sendiri ya, kayak gue sekarang ini. Gue udah berapa tahun YouTube ya? Udah 3 tahunan lebih lah gitu ya. Tapi nggak ada esensinya, nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, karena ngerjainnya mungkin setengah-setengah atau nggak konsisten ngerjainnya. Nah, hal ini lu harus emang suka banget video, konsisten, dan punya waktu luang, komitmen yang banyak gitu. Dan ingat, untuk AdSense membutuhkan 4.000 watch time dan 1.000 subscriber syaratnya ya. Nah, ini sekali lagi sekarang banget nih, invest di crypto. Mungkin beda tipis ya, sama kayak deposito gitu kali ya sistemnya ini. Lu pilih yang staking aja. Nah, yang staking ini misalkan lu beli Ethereum, lu staking, lu biarin aja gitu ya. Nggak usah Ethereum, misalkan kan banyak lagi tuh koin-koin lain tuh. Misalkan apa ya, Shiba atau ADA atau Solana atau apa gitu ya. Ada yang per tahunnya bisa 7%, ada yang 6%, ada yang 4%, ada yang 10 bahkan gitu ya. 10 aja itu udah menghalangi inflasi gitu ya, lumayan gitu kan. Jual desain online. Nah, jual desain online ini juga bisa nih, lu bikin template desain yang bagi anak-anak yang suka desain nih. Setelah itu lu jual kemana, kayak ke Kreatif Fabrika, atau ke Kreatif Market, atau ke Shutterstock juga bisa. Mungkin itu enak banget nih. Lu bikin dulu sebanyak-banyaknya, lu masukkan itu semua ke website itu semua kan. Nah, udah, lu tinggal nunggu aja, biarin aja gitu. Nggak usah dipantengin terus, biarin aja. Dan mudah-mudahan itu laku, bisa nge-generate passive income gitu kan. Ngeflip NFT.
Ngeflip ini maksudnya ya namanya sama kayak ngeflip rumah ya. Ngeflip rumah kan lu cari misalkan contohnya rumah yang bobrok gitu kan, terus lu perbaiki, renovasi sedikit-sedikit, baru abis itu lu jual dengan nilai yang bertambah gitu kan. Kalau NFT juga begitu. Nah, PR-nya adalah lu harus riset, lu harus masuk komunitasnya NFT yang bagus-bagus ya, yang gede-gede gitu ya maksudnya, bukan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, setelah itu ya udah, lu cari aja, ketemu, lu beli, lu tahan dulu, setelah itu lu jual lagi dengan nilai harga yang lebih tinggi begitu ya. Nah, banyak nih yang contohnya misalkan, atau misalnya yang organik kayak Gozali. Nah, itu udah lucky banget, itu udah untung-untungan banget itu. NFT ini bisa base Solana, bisa base-nya Ethereum ya, bisa base-nya Polygon, banyak macam-macam lah. Emang kalau Ethereum itu gas fee-nya agak gede ya. Jadi emang lu harus mengeluarkan modal yang agak banyak gitu ya. Nih ada jalan satu lagi nih kalau NFT nih. NFT kalau misalkan lu punya karya gitu ya, lu misalkan senang ilustrasi, dari musik, dari video, dari apapun itu ya, lu bisa upload karya-karya lu jadi NFT gitu. Nah, tunggu aja gitu. Pokoknya lo upload dulu aja. Ya mudah-mudahan laku. Didukung dengan marketing-marketing lu ya. Ada PR-nya juga sih. Bagi kamu misalkan yang seorang musisi atau produser musik, nah ini udah enak banget ini. Ini udah kayak artis-artis nih di Spotify gitu ya. Jadi lu upload musik-musik yang sesuai yang lo mau ya, untuk di-download orang lain, untuk misalkan video mereka. Dan lu upload ke website-website yang berlangganan untuk musik-musik konten kreator gitu kan. PR-nya adalah ya emang lu bikin musik dulu, misalkan sinematik apa gitu, sinematik set atau misalkan akustik apa gitu ya. Terus lu upload deh ke websitenya. Ke website itu misal contohnya gitu ya, Atlas itu mungkin agak ada seleksinya ya. Dilihat dulu misalnya musik lu bagus apa enggak, atau kualitasnya, gue nggak ngerti musik sih, kualitasnya bagus apa enggak, dan kalau lo masuk ya udah, istilahnya ini kayak stoknya gitulah ya. Dan berikut ini bagi yang suka bikin template apapun itu, dari template Excel misalkan, dari templatenya Notion misalkan, lu bisa jual itu, dan itu bisa mendatangkan duit juga. Misalkan bagi yang suka foto dan edit foto di Lightroom misalkan ya, lu bikin presetnya agak banyak gitu ya. Mana aja sih? Misalkan lo jual di website lo sendiri, misalkan lo jual di Etsy juga bisa, lo jual di toko hijau, toko biru, toko oranye juga bisa gitu. Itu bisa aja lo jual gitu. Kalau lo emang nggak sabar ya di marketingin aja gitu. Tapi emang harus premium ya lo bikin templatenya. Nah, begitulah passive income untuk di tahun ini. Mungkin di tahun kedepannya kalau ada yang baru lagi bakal gue update ya. Lo bisa aja menjalankan passive income ini semuanya. Bisa aja kalau lo punya tenaga, lo punya skill, atau lo punya waktu, lo bisa aja. Nah, tapi buat yang misalkan agak males gitu ya, jalanin beberapa lah. Dan jangan berharap hanya satu ya. Jadi bikin agak beberapa gitu. Kan banyak tadi yang udah gue sebutin. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan berguna ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.